Inilah Indonesia. Di negeri berpenduduk 288 juta jiwa ini, perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel belum begitu terasa dampaknya. Masyarakat Indonesia masih bisa menjalani kehidupan dengan normal. Pusat-pusat perbelanjaan, mulai dari pasar tradisional hingga supermarket dan mal, masih ramai didatangi pengunjung. Harga bahan-bahan kebutuhan pokok masih stabil, dan para pemudik yang sudah kembali ke kota tempat mereka mencari rezeki sudah disibukkan lagi oleh kegiatan keseharian mereka. Tetapi yang paling menonjol jika dibandingkan dengan situasi di negara-negara tetangga yang sudah dilanda krisis energi akibat perang di Timur Tengah, masyarakat Indonesia masih bisa berseliweran dengan kendaraan bermotor tanpa khawatir akan kehabisan bensin ataupun solar. Di semua jalan di berbagai wilayah Indonesia, beragam jenis kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, tampak hilir mudik seperti biasa, seakan tidak sedang terjadi krisis energi global. Tetapi tengoklah situasi di negara tetangga kita, Filipina misalnya. Di negara yang dipimpin Presiden Ferdinand Marcos Jr. itu, warga masyarakat terpaksa berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer menuju tempat kerja, karena bahan bakar minyak atau BBM semakin langka, akibat imbas perang di Timur Tengah. Kalaupun ada, harganya mahal sekali. Harga bensin di Filipina yang bisa berkali-kali naik dalam sehari, mencapai sekitar Rp23.000 hingga Rp31.000 per liter. Dan harga solar mencapai sekitar Rp30.000 hingga Rp37.000 per liter. Harga BBM yang sangat mahal itu menyebabkan kendaraan-kendaraan umum di Filipina berhenti beroperasi, dan para pemilik kendaraan pribadi harus berpikir 100 kali. Mereka terpaksa memilih berjalan kaki atau naik kereta api daripada menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini memaksa Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan deklarasi darurat energi nasional di Filipina pada 25 Maret lalu. Hal yang tidak bisa lagi dielakkan karena Filipina sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah. Sementara Selat Hormuz yang merupakan jalur utama perdagangan minyak dari kawasan tersebut masih tertutup, bahkan nyaris lumpuh. Kita kembali ke Indonesia. Kenyamanan berkendara di bumi pertiwi yang kita cintai ini jujur harus diakui merupakan kemewahan saat ini. Harga BBM Pertamina yang dijual semua di SPBU di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 hingga 28 Maret 2026 saat laporan ini ditulis tidak mengalami perubahan. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite atau RON 90 masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter, dan solar CN48 masih dijual dengan harga Rp6.800 per liter. Sedangkan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax RON 92 hanya mengalami kenaikan sebesar Rp500 per liter, dari yang sebelumnya Rp11.800 per liter menjadi Rp12.300 per liter. Tetapi Pertamax Green atau RON 95 justru mengalami penurunan harga sebesar Rp350 per liter, dari yang sebelumnya Rp13.500 per liter menjadi Rp13.150 per liter. Penurunan harga juga terjadi pada Pertamax Turbo RON 98 dari Rp13.800 per liter menjadi Rp13.400 per liter, atau turun sebesar Rp400 per liter. Harga solar non-subsidi seperti Dexlite atau CN51 juga turun dari yang sebelumnya Rp14.700 per liter menjadi Rp13.500 per liter, atau turun sebesar Rp1.200 per liter. Hanya BBM solar Pertamina Dex CN53 yang mengalami sedikit kenaikan, dari yang sebelumnya Rp13.150 per liter menjadi Rp13.600 per liter, atau naik sebesar Rp450 per liter. Rentang harga BBM subsidi dan non-subsidi yang relatif stabil itu adalah sebuah anomali di tengah banyak negara yang harga BBM-nya berada di atas angka Rp30.000 per liter. Dan semua jenis BBM itu tersedia di SPBU-SPBU di seluruh Indonesia. Bukankah ini sebuah kemewahan? Lalu siapa yang menikmati kemewahan itu? Seluruh warga negara Indonesia tentunya, termasuk warga negara Indonesia yang membenci Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahannya. Bagi para pembenci pemerintah yang ikut menikmati kemewahan itu, telah tutup mata dan telinganya, bahkan menutup hati dan pikirannya, lantaran tidak mau mengakui kenyataan bahwa kemewahan yang ikut mereka nikmati itu merupakan hasil kerja keras pemerintah
yang terus berupaya menjaga pasokan dan mengendalikan harga BBM, juga mengendalikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Warga negara asing yang negerinya sedang mengalami krisis energi tentunya sangat iri dengan kenyamanan yang dialami masyarakat Indonesia saat ini. Seperti yang diungkapkan salah seorang warga negara Singapura yang tinggal di Indonesia, Nicholas Wu, yang melalui akun Instagramnya @paknicaman yang kemudian direpost oleh akun garudatv.official. Warga negara Singapura itu menyatakan keheranannya soal harga BBM di Indonesia yang tetap terkendali di tengah krisis energi global, lalu mengungkapkan kekagumannya pada pemerintah Indonesia yang mampu mengendalikan harga BBM demi kenyamanan rakyatnya. Sementara di negerinya, pemerintah Singapura kewalahan menahan gejolak, sehingga harga BBM di negeri itu melonjak tajam dalam 3 pekan terakhir. Recent fuel prices is affecting everybody, except Indonesians. Do you know for the past 3 weeks, Indonesian government has never increased the price of their subsidized petrol? Because as a Singaporean living in Indonesia, I also wonder, how come the government can do it for so long? Because they have a budget. As in Singapore, we actually paying the actual price. We are Singaporeans, we also trying to ask the government to help us, right? You know how much is it in Indonesia? It's only 60 cents, Really admire the Indonesian government because they are really trying to buffer it for the citizens. In my humble opinion, the whole world didn't expect this war to happen. It's because of one egoistic man only, Next few days or weeks, I believe that there will be an announcement by the government because there's no way they can subsidize it like that. When that day happens, I do hope the Indonesian people will be ready. Jika warga negara asing bisa mengagumi pemerintah Indonesia yang mampu mengendalikan pasokan dan harga BBM, warga negara Indonesia mestinya lebih-lebih lagi. Betapa tidak, harga minyak dunia yang sudah tembus di atas $100 Amerika per barrel akibat penutupan Selat Hormuz telah membuat banyak negara mengalami kelangkaan BBM. Di Malaysia, harga BBM telah naik beruntun dalam 2 pekan terakhir, dan harga BBM di Vietnam telah melonjak 2 kali lipat sejak 28 Februari 2026. Bahkan Thailand, selain harga BBM naik gila-gilaan, pompa-pompa bensinnya pun sudah banyak yang kosong. Tetapi di Indonesia, jalan-jalan tetap ramai dipadati kendaraan bermotor, kendaraan angkutan umum dan angkutan barang seperti truk, bus, ojek, dan taksi online tetap beroperasi tanpa khawatir kehabisan bensin ataupun solar, karena SPBU tetap menyediakan BBM dengan harga yang stabil, sehingga roda perekonomian pun berjalan normal, dan harga bahan-bahan pangan justru terkendali. Kenikmatan apalagi yang tidak disyukuri rakyat Indonesia? Selain itu, ada lagi sebuah berita gembira yang patut disyukuri. 2 kapal tanker milik Pertamina yang sebelumnya terhambat di Selat Hormuz sudah diizinkan pemerintah Iran untuk melaju keluar dari selat tersebut. Kedua kapal tanker itu mengangkut minyak mentah yang diimpor Indonesia dari Timur Tengah. Komunikasi intensif antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Iran telah membuahkan respon positif yang membuat pemerintah Iran mengizinkan kapal tanker milik Pertamina untuk meninggalkan Selat Hormuz. Berita gembira ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Fatnabil Amulacela. Ketika kedua kapal tanker Pertamina itu diberitakan terhambat di Selat Hormuz beberapa waktu lalu, para pembenci pemerintah bersorak gembira, seraya menyebarkan kabar bohong bahwa Indonesia sudah dianggap musuh oleh Iran. Tetapi saat muncul berita kapal tanker Pertamina sudah diizinkan pemerintah Iran untuk keluar dari Selat Hormuz, mereka diam sejuta bahasa. Sebab pada kenyataannya, Iran tetap menganggap Indonesia sebagai negara sahabat. Di tengah upaya keras pemerintah untuk menjaga situasi Indonesia tetap stabil, meskipun berada dalam tekanan geopolitik global akibat perang di Timur Tengah, gangguan terhadap pemerintah terus berlangsung. Bahkan gangguan itu muncul dari seorang politisi senior dan tokoh nasional yang pernah menjabat wakil presiden sebanyak 2 kali, yakni Yusuf Kala, yang dikenal dengan inisial JK. Alih-alih memberikan masukan positif kepada pemerintah, JK justru mengkritik keras berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tidak kontekstual dengan kondisi global saat ini. Pernyataan-pernyataannya sedikit banyak mengganggu ketenangan masyarakat di saat seluruh pemimpin bangsa seharusnya bersatu dalam menghadapi kondisi dunia sekarang ini. Masalah ini akan kami bahas secara khusus dalam tayangan lainnya. Namun perlu diketahui, sikap JK yang konfrontatif terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo
sangat berbeda dengan sikap Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang memberikan masukan positif bagi pemerintah terkait situasi sekarang ini. Melalui akun X-nya, SBY mendukung langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menyelamatkan perekonomian Indonesia, termasuk dalam penghematan energi. Men of our time.